You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil sprint race MotoGP Belanda 2025, Marc Marquez menang lagi, Francesco Bagnaia finish kelima. Hasil sprint race MotoGP Belanda 2025 sudah diketahui. Marc Marquez keluar sebagai pemenang di sirkuit Titi Assen, Belanda. Pembalap tim Ducati Lenovo itu unggul dari Alex Marquez dan Marco Bezzecchi. Sementara Francesco Bagnaia harus puas finish kelima. Ini jadi kemenangan ke-9 bagi Marquez di sprint race pada MotoGP 2025. Start balapan berlangsung mulus. Fabio Quartararo mampu melepaskan diri dari kejaran trio Ducati di belakangnya. Sementara, Marquez melesat dari posisi 4 langsung kedua di tikungan pertama. Posisi pertama direbut Marquez di tikungan terakhir jelang lap 2. Ia memimpin dari Alex Marquez yang ikut menyalip Quartararo. Bezzecchi menyalip Bagnaia untuk posisi 4. Namun, pertahanan Quartararo tak lama. Bezzecchi mendahuluinya jelang tikungan terakhir di putaran 3. Pria asal Italia itu langsung mencoba menyerang duo Marquez di depannya. Memasuki putaran ke-6, Marquez dalam mode bertahan dari serangan Alex Marquez. Bezzecchi mengintip dengan seksama di belakang keduanya. Sedangkan di belakang, Fabio Di Giannantonio merebut posisi 5 dari Bagnaia. Di putaran ke-8, Marquez mulai bisa membuka jarak hingga 0,2 detik dari Alex Marquez. Sementara, Bezzecchi tertinggal 0,6 detik dari pembalap di depannya. Sayangnya, Quartararo terjatuh. Rider Yamaha, Fabio Quartararo, crash di sprint race MotoGP Belanda 2025. Dia ada di posisi keempat saat race tinggal 3 lap. Dalam balapan di sirkuit Assen, Belanda, start pertama. Satu rider langsung crash sesaat setelah lap. Sebelum lap pertama selesai, Marc Marquez sukses menyalip Quartararo. Pada lap ketiga, 3 rider terdepan berubah. Marc Marquez dikuntit Alex Marquez dan Marco Bezzecchi, Quartararo ada di posisi keempat. 6 lap berjalan, sprint race MotoGP Belanda menyuguhkan pertarungan Marquez bersaudara di posisi 1-2. Marc masih bisa mengamankan posisi terdepan. 3 lap tersisa, Quartararo terjatuh di tikungan 10. El Diablo kehilangan grip hingga jatuh dan tak bisa melanjutkan balapan. Race masih dipimpin oleh Marc Marquez, dikuntit Alex Marquez. Marc Marquez benar-benar tak terkejar. Ia berhasil memenangi sprint race ke-9 di musim ini. Alex Marquez finish kedua sementara Marco Bezzecchi melengkapi 3 besar. Sementara itu, bela Marc Marquez dengan totalitas, bos Ducati pasang badan saat ungkapan mantan pembalap seperti meremehkan. Manajer Ducati, Davide Tardozzi, pasang badan untuk Marc Marquez usai mengalami kecelakaan hebat di 2 sesi MotoGP Belanda 2025. Hari pertama MotoGP Belanda 2025 yang digelar di sirkuit Assen pada kemarin berlangsung sulit untuk seorang Marc Marquez. Bagaimana tidak? Rider berjuluk Baby Alien itu harus mengalami crash yang cukup hebat pada sesi latihan bebas 1 alias FP1 dan Praktice. Efek dari kecelakaan tersebut, Marquez menderita memar panggul dan harus mendapatkan jahitan di dagunya. Meski demikian, apa yang dialami oleh Marquez pada hari pertama kemarin tak menyurutkan mentalitasnya untuk mencatatkan waktu terbaik di kualifikasi. Dengan dampak dari kecelakaan, Marquez mengamankan start dari posisi keempat dengan waktu lap terbaiknya 1 menit 30,871 detik. Start dari barisan kedua bukanlah hal buruk bagi peraih 8 gelar juara dunia tersebut dengan gap 0,220 detik dari pole sitter Fabio Quartararo. Andalan Monster Energy Yamaha tersebut tampil solid untuk merengkuh posisi start terdepan keempatnya sepanjang MotoGP 2025 ini. Sementara itu, kecelakaan yang dialami Marquez tampak menyulitkan dirinya untuk tampil lebih cepat lagi setidaknya hingga kualifikasi berakhir. Mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi komentator Sylvain Guintoli sebelumnya menilai bahwa rider berusia 32 tahun itu akan kesulitan pada hari kedua. Dampak dari kecelakaan dengan rasa sakit baru bisa muncul dan berpotensi menghambat Marquez untuk bersaing di barisan depan. Kecelakaan seperti itu? Anda merasakannya, dampaknya, kata Guintoli, dilansir bolasport.com dari laman crash.net.
Jika Anda tidak mengalami cedera tertentu, Anda masih merasa tubuh Anda telah mengalaminya. Crash dengan kecepatan tinggi, Anda merasakannya pada hari itu juga, Anda juga akan merasakan dampaknya pada hari berikutnya. Tubuh menjadi kaku, ketika Anda bangun keesokan harinya, Anda benar-benar bisa merasakannya, tuturnya menambahkan. Berbeda dengan ungkapan pria asal Prancis tersebut, Davide Tardozzi selaku manajer Ducati melontarkan pernyataan yang lebih optimistis. Tardozzi percaya Marquez masih dalam kapasitasnya untuk menahan rasa sakit dari kecelakaan itu mengingat dia adalah seorang juara. Para juara tidak merasakan sakit, kata Tardozzi menjelaskan. Dia sedikit cedera di lengan kirinya, tapi seorang juara tidak merasakan sakit. Dia baik-baik saja. Masalahnya adalah permukaannya, lintasan, terlalu dingin dan terkadang ban butuh waktu untuk memanas. Itulah mengapa kami mengalami begitu banyak kecelakaan, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Alex Marquez saksinya, Marc Marquez mau jatuh berapa kali tetap sulit dikejar. Pembalap BK8 Gresini Racing, Alex Marquez, mengingatkan betapa beraninya Marc Marquez dalam mengerahkan segala kemampuan meski sudah jatuh 2 kali di sesi latihan MotoGP Belanda 2025. Kecelakaan yang dialami Marc Marquez sepanjang hari pertama MotoGP Belanda 2025 kemarin, telah menimbulkan kekhawatiran hingga rasa penasaran. Performa Marquez mulai dipertanyakan apakah mampu tampil menjaga hegemoni pada seri balap ke-10 MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Assen, Belanda. Juara dunia 6 kali MotoGP tersebut pertama kali mengalami kecelakaan cukup keras di tikungan 15 pada sesi latihan bebas pertama, FP1. Setelah momen itu, Marquez masih bisa kembali melanjutkan sesi meski siku dan lengan kirinya terasa sakit. Dia bahkan menjadi yang tercepat dengan catatan waktu lap terbaik 1 menit 32,216 detik. Sementara dari kecelakaan kedua yang terjadi pada sesi praktis di tikungan 7, kondisinya lebih parah. Sempat berjalan sendiri, Marquez kelihatan merasakan kondisinya lebih buruk hingga sempat bersimpuh dan harus dibantu Marshall. Diakui Marquez sendiri, rasa sakitnya baru terasa beberapa saat setelah momen dia kecelakaan kedua. Sakitnya baru terasa setelah beberapa saat, ungkap Marc Marquez seperti dikutip Bola Sport dari Speedweek. Saya mencoba untuk berdiri tetapi rasanya seperti sulit untuk bernapas. Saya jatuh di atas gravel dengan posisi wajah saya mengarah ke bawah, bagian dada dan perut saya menerima benturan sangat keras. Juga di bagian wajah, sangat keras, jelasnya. Luka lebam terlihat di bagian dagu juara dunia 8 kali itu setelah sesi berakhir. Kecelakaan keras beruntun lantas membuat kondisi fisik pembalap berusia 32 tahun itu mulai diterka apakah masih mampu melahap putaran demi putaran dengan maksimal. Marquez sempat dibawa ke ruang medis kendati hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya luka serius atau patah tulang. Persoalan pun mengarah pada perburuan gelar juara yang masih terbuka. Saat ini Marc Marquez memimpin dengan 270 poin di puncak klasemen MotoGP 2025. Rival terdekat adalah adiknya sendiri, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, yang mengoleksi 230 poin atau terpaut 40 poin. Juara dunia Moto2 2019 itu pun ditanya tentang kemungkinan memanfaatkan peluang untuk memangkas jarak dari sang kakak yang sedang terluka. Namun Alex akan sudah paham bahwa selama Marc masih bisa balapan, misi mengejar atau mempertipis jarak itu bukan pekerjaan mudah. Kalau kecelakaan beruntun itu terjadi pada pembalap lain, saya mungkin bisa menjawab ya, bisa, kata Alex Marquez. Akan tetapi dengan Marc, jawabannya tidak. Dia akan tetap tampil maksimal di lintasan pada hari Sabtu dan bisa mengukir rekor putaran tercepat. Marc itu lebih berani dan punya nyali lebih besar daripada pembalap lainnya. Dia mampu melupakan apa yang baru saja terjadi dan sesegera mungkin kembali menyatu dengan motornya, tandas Alex Marquez. Melihat bagaimana sang kakak memuncaki sesi FP1 setelah terjatuh, pernyataan Alex Marquez tampaknya tidak meleset. Modal bagus juga didapat Marquez karena lolos langsung ke kualifikasi 2. Tiket diamankan setelah si semut dari Cervera berhasil mengamankan posisi ke-6 pada latihan yang menjadi sesi prakualifikasi. Marquez hanya berjarak 0,299 detik dari Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, yang berhasil menempati urutan teratas.